السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. تقوى إله العالمين فإنها عز وحرز في الدنا والمرجع، فيها غنى الدارين فاستمسك بها والزم تنل ما تشتهيه وتدعي. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sidang Jumat yang berbahagia. Pada kesempatan detik-detik di ujung akhir daripada bulan Dzulqa'dah, mengingat ini adalah dari salah satu bulan rangkaian 4 bulan haram, Rajabun Mudhar wa thalath mutawaliyat. Rajab yang terpisah dan dia dimuliakan oleh suku Mudhar, dan 3 bulan berturut-turut. Ia adalah Dzulqa'dah, ia adalah Dzulhijjah, dan dia adalah bulan Muharram. Allah Ta'ala mengatakan dalam surah At-Taubah, Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya 12 bulan yang Allah ciptakan, maka ada 4 bulan haram di dalamnya, dan dia adalah bulan di hari-hari ini. Hari ini kita berada di ujung Dzulqa'dah, dan sebentar lagi kita akan memasuki awal bulan Dzulhijjah, hari-hari terbaik sepanjang tahun. Dia berada di 10 awal bulan Dzulhijjah yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam surah Al-Fajr, wal fajr walayalin 'ashr wasyaf'i wal watr, dan seterusnya, di mana Allah bersumpah atas nama Fajar dan Allah bersumpah juga atas 10 malam. Para mufassirun dari kalangan jumhur ulama berpendapat bahwa 10 malam yang dimaksudkan adalah 10 awal Dzulhijjah, dikarenakan lafaz lail dalam bahasa Arab bermakna hari di dalam bahasa Arab. Sehingga para ulama menyimpulkan bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah itu lebih mulia harinya, adapun 10 akhir Ramadan lebih mulia malam-malamnya. Dikarenakan berkumpul semua ibadah yang terdapat di dalam setahun hampir berada di awal bulan Dzulhijjah. Allah jadikan kita bisa salat Id di awal 10 bulan Dzulhijjah, yaitu di tanggal 10-nya. Allah jadikan ibadah kurban di tanggal 10, 11, 12, 13-nya. Dan Allah jadikan kita bisa berbanyak ibadah yang Nabi SAW mengatakan, Ma min ayyamin al-amalu salihu fihin ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil 'ashr. Tidaklah ada hari-hari yang lebih mulia dan lebih dicintai Allah dibandingkan amalan saleh yang dikerjakan di hari-hari yang 10 ini. Para sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah, apakah jihad fi sabilillah tidak mampu menandingi dan mengalahkannya? Maka Nabi SAW mengatakan, walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seorang yang keluar dengan hartanya, dengan nyawanya, dan tidak kembali sedikit pun dari hartanya dan nyawanya. Artinya hanya ada satu amalan yang dapat mengalahkan amal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah, yakni adalah jihad fi sabilillah yang menjadikan seorang itu mati syahid dengan pengorbanan hartanya
dan nyawanya. Adapun selain daripada itu, tidak dapat mengungguli, hatta jihad fisabilillah pun tidak dapat mengungguli amal soleh yang dikerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan Allah variasikan amalan. Sebagaimana Al-Imam Malik pernah mengatakan, innal a'mal kal arzaq yuqassimu biha bainal ibad. Sesungguhnya amal soleh sebagaimana rezeki yang Allah bagi-bagikan sesuai dengan kadar rezeki hambanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah sidang Jumat yang berbahagia. Kita tahu ada yang Allah mudahkan rezekinya berupa haji tahun ini, tapi ada juga yang belum Allah panggil. Tapi ketahuilah, panggilan tetaplah panggilan. Panggilan akan memanggil bagi mereka yang ingin dipanggil. Panggilan akan memanggil bagi mereka yang ditakdirkan untuk dipanggil. Karena Allah memanggil berdasarkan panggilan, bukan berdasarkan kemampuan. Sehingga Allah akan memanggil mereka yang barangkali belum mampu hari ini, tapi Allah akan panggil di kemudian hari. Tapi barangkali banyak yang mampu, tapi belum juga Allah panggil. Panggilan tetaplah panggilan. Maka berharaplah agar Allah jadikan hari-hari kita sebagaimana orang-orang yang pernah berhaji atau ingin berhaji. Di tanggal 9 Dzulhijjahnya mereka berada di Arafah. Pemandangan yang sangat menakjubkan, berada di langit Arafah, mengangkat kedua tangan. Yang Nabi SAW sampai katakan, khairu du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik berdoa adalah doa di hari Arafah. Adalah doa di padang Arafah. Adalah doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dan itu adalah doa terbaik dari para nabi dan rasul. Sebaik-baik ibadah, harta adalah ibadah berkurban. Maka barang siapa yang kebetulan dan qadar Allah belum berangkat untuk haji, maka bisa beribadah sebagaimana ibadah Nabi Ibrahim, ibadah yang dilakukan juga oleh Nabi SAW. Tidak pernah beliau tinggalkan 1 tahun pun ketika beliau berada di Madinah, yaitu ibadah udhiyah, ibadah berkurban. Dan ibadah yang paling utama di hari Idul Adha adalah ibadah berkurban. Sebagaimana Nabi SAW yang menyampaikan bahwa tidak ada hari yang lebih baik untuk berkurban di dalamnya kecuali dia adalah hari nahar. Dan hari nahar itu adalah yang dikatakan wasyaf'i. Sedangkan wal watri itu adalah hari yang disampaikan di tanggal 9 Dzulhijjahnya. Sehingga bagi siapapun kita yang tahun ini belum berangkat dan belum ditakdirkan berangkat, Allah pilih ibadah kita dengan ibadah yang lain. Artinya, seorang beriman tidak akan pernah lelah, tidak akan pernah mengeluh, karena pada dasarnya ibadahnya Allah sedang variasikan saja. Bila tidak ditakdirkan berangkat, maka Allah gantikan dengan ibadah yang lain. Bila tidak ditakdirkan untuk beramal soleh satu, maka Allah takdirkan amal ibadah yang lain. Demikianlah seorang mukmin hendaknya berharap kepada Allah bahwa di hari-harinya, detik-detiknya, menit-menitnya, hari yang dia lalui, minggu yang dia lalui, pada akhirnya hanyalah perpindahan dari amal soleh ke amal soleh yang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah kurban adalah ibadah yang paling utama dari si harta. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan di dalam surah Al-Kautsar, fasalli lirabbika wanhar. Salatlah, kemudian berkurbanlah untuk Tuhanmu. Para ulama mengatakan bahwa salat adalah ibadah fisik terbaik dan berkurban adalah ibadah harta terbaik. Banyak di antara kita yang mampu tapi tidak mau. Sebaliknya, dalam perkara-perkara yang sebetulnya dia tidak perlu mampukan, tapi dia mau. Maka sebaliknya harusnya dalam perkara ibadah kurban ini, harusnya kita mau, maka Allah akan mampukan. Banyak di antara kita yang rumahnya lebih sempit dibandingkan kita, dompetnya lebih tipis dibandingkan kita, hartanya lebih sedikit dibandingkan kita, tapi setiap tahun masih bisa untuk menyisihkan uangnya demi berkurban. Setiap tahun boleh jadi sebagian besar di antara kita mengganti handphonenya, mengganti gadgetnya, mengganti outfitnya, mengganti pakaiannya, mengganti kendaraannya. Tapi sebagian yang lain mengusahakan agar setiap tahun bisa ditabung untuk berkurban. Bukan demi memperluas rumahnya, bukan demi memperluas kendaraannya, tapi semata-mata ingin mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah kurban adalah ibadah pengorbanan. Ada nilai yang didapatkan bahwa kita melepaskan kepentingan dunia yang sesaat, karena seluruh yang berada di dunia pada akhirnya berada dalam kesementaraan dan kita semua akan berakhir menuju kekekalan. Maka seorang yang seharusnya dia memiliki harta hendaknya dia berkurban setiap tahunnya. Dan dia bukan ibadah satu kali seumur hidup, tapi ibadah setiap tahunnya. Nabi SAW yang beliau adalah orang yang kategorinya mungkin di sebagian antara kita hari ini adalah orang yang miskin. Bagaimana tidak? Beliau tidak pernah memakan makanan kecuali 2 bulan berturut-turut
sempat melaluinya dengan aswadan, dengan kurma dan air putih saja. Beliau pernah 2 bulan tidak makan makanan enak, hanya air putih dan kurma saja. Tapi setiap tahun masih menyempatkan diri untuk berkurban. Bahkan di akhir-akhir hayat beliau menyempatkan di tahun yang terakhirnya 100 unta dikorbankan, 63 disembelih sendiri dan 37 sisanya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dari sini dapat dipahami bahwa ibadah kurban adalah ibadah pengorbanan, ibadah perjuangan. Apa yang Allah minta dari kita bukanlah anak kita, sebagaimana Nabi Ibrahim diminta anaknya. Yang Allah minta dari kita adalah lembu, adalah kambing. Yang Allah minta dari Nabi Ibrahim bukan kambing. Yang Allah minta dari Nabi Ibrahim bukan untanya. Yang Allah minta dari Nabi Ibrahim bukan lembunya. Yang Allah minta dari Nabi Ibrahim adalah anak yang dia minta selama 86 tahun lamanya. Tapi kemudian Allah takdirkan digantikan menjadi seekor domba, sebagaimana Allah katakan wa fadainahu bidzibhin adim, dan kami gantikan dengan sembelihan yang agung. Maka yang Allah minta dari kita bukan anak kita. Yang Allah minta dari kita bukan buah hati kita, tapi yang Allah minta dari kita hanyalah seekor kambing, seekor domba, seekor sapi itu pun patungan, seekor unta itu pun patungan. Maka yang sedemikian daripada seekor kambing, seekor sapi dan seekor unta tersebut tidaklah banyak mengambil bagian daripada harta kita. Maka kita maksimalkan dengan memperbanyak amal ibadah bagi yang tidak mampu. Maka Nabi SAW telah mengkorbankan untuk kita sebagaimana beliau mengatakan pada saat menyembelihnya, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma hadha min Muhammadin wa min ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah الخالق الوجود من العدم وجائل النور من الظلم ومخري الصبر من الألم فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم ونصلي ونسلم على رسوله الأكرم ذي شرف الأشم ونور الأتم وكمال نبيين والخاتم سيد ولد آدم الذي بشر به عيسى بن مريم ودعا بعثته إبراهيم عليه السلام حين كان يرفع قواعد بيت الله المحرم وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عباد الله, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah sidang Jumat yang berbahagia. Maka di hari-hari ini amal soleh yang Allah bukakan lebar, maka dia adalah hari-hari terbaik sepanjang tahunnya. Barangkali di antara kita yang tidak maksimal menjalankan 10 malam terakhir di bulan Ramadan, ada kesempatan untuk memperbaiki di hari-hari terbaik ini. Persiapkan, lakukanlah planning, lakukanlah to-do list. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita mampukan dari ibadah-ibadah dan ibadah berbagai macam. Sekedar berbakti kepada kedua orang tua dengan menelponnya, mencukupi kebutuhannya. Ibadah dengan bekerja secara profesional dan berintegritas, bagian daripada ibadah. Bekerja memenuhi amanah, bagian daripada ibadah. Melayani orang-orang yang perlu kita layani dengan profesionalitas, bagian daripada ibadah. Sesungguhnya amal ibadah yang Allah bagikan kepada kita sangatlah banyak. Bahkan sekedar memberikan sedekah di hari yang mulia, serta bersalawat kepada Nabi SAW di hari-hari mulia. Bahkan itu termasuk bagian daripada ibadah besar. Bahkan banyak ibadah yang ringan di lisan tapi berat di timbangan, sebagaimana Nabi SAW mengatakan kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimat yang ringan di lisan tapi berat di timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman adalah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dari kalimat zikir, dari kalimat tilawah Quran yang tadabburnya dapat menggetarkan hati, meningkatkan iman dan menggugah jiwa. Dia adalah amal-amal saleh yang telah Allah sediakan bagi hamba-hamba orang-orang beriman yang senantiasa mencari kebahagiaan dengan amal-amal salehnya. Sesungguhnya diri kita akan fana, umur kita akan habis, harta kita akan sirna, tapi amal saleh akan kekal bersama kekekalannya surga, bersama keabadian jannah. Ketika seorang melangkahkan kaki ke surga, maka mereka akan menyesal juga karena tidak maksimal dalam beramal. Sebagaimana ungkapan para ulama bahwa orang beriman pun menyesal, sebagaimana orang kafir menyesal, orang musyrik menyesal, orang
yang juga melakukan kefasikan menyesal. Kalau mereka menyesal karena kekafirannya, kalau mereka menyesal karena kefasikannya, maka orang beriman pun menyesal karena tidak maksimal di dalam beramal. Dahulu Abu Musa al-Asy'ari pernah membacakan ayat Quran di Masjid Nabawi, kemudian didengarkan oleh istri-istri Nabi SAW dan juga oleh Nabi SAW, dan dikabarkan bahwa Nabi mendengarkannya. Apa jawaban dari Abu Musa al-Asy'ari? Lau alimtu lahabbartu laka tahbira. Seandainya aku mengetahui bahwa engkau mendengarkan bacaan Qur'anku, aku akan memperbaiki bacaannya. Aku akan sempurnakan lagi bacaannya. Lihatlah, seorang yang beriman selalu menyesal ketika tidak maksimal dalam beramal. Jangan sampai penyesalan kita di yaumul hasrah yang Allah abadikan dalam surah Maryam. Yaumul hasrah adalah hari penyesalan dan sebuah kepastian bagi mereka yang tidak maksimal di dalam beramal. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im mukarrim wa majid ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المخلصين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم. اللهم عليك باليهود الصهيونيين الملعونين. اللهم عليك بهم. اللهم حرر المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. قوموا إلى صلاتكم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا وتراصوا شدوا الخلل وهندروا رسل ربك صفا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن
ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. الله أكبر.